Got it. Di oke Got ya. it ya? Ya, got it. Oke. Nah, Mm-mm. sekarang aku mau nanya terkait dengan CV atau terkait dengan tahap tes tertentu gitu ya. Atau terkait dengan LinkedIn yang masih kamu bingungin apa? Misalkan pengalaman pendidikan tuh harusnya gimana sih? Pengalaman kerja gimana sih? Atau untuk menjalani tahap ini harusnya gimana sih gitu? Iya, Apa yang kalau masih untuk kamu CV sih bingungin? lebih, kalau untuk CV itu lebih ke pengalaman. Nah, kalau misalkan ada pengalaman kerja di bawah 1 tahun, apakah harus dicantumin atau enggak gitu kan? Nah, untuk job desk-nya juga yang aku bingung. Terus sama skill-nya gitu. Dari skillnya, ya itu sih sebenarnya menyesuaikan yang aku bisa ya Pak ya. Tapi kira-kira yang membuat HRD itu wow gitu kan ngeliat skillnya kayak gimana gitu kan di CV. Oke. Ini konteksnya yang ada di dalam CV dulu ya, Ria, gitu. Nah, aku jelasin Ya, ya, gitu. Jadi gini, kamu kan bukan fresh grade nih. Kamu sebagai orang yang punya pengalaman kerja. Nah, orang yang mm-mm, punya mm-mm, pengalaman kerja, CV-nya itu wajib menonjolkan banyak kata kunci yang berhubungan dengan kegiatan teknis yang dia lakukan, dalam tanda kutip bisanya apa gitu ya, sama prestasinya. Oke? oh, oke. Nanti dicek Mm, di CV itu harus ada apa? Nama perusahaannya. Kamu ada gitu ya, misalkan. Diingat-ingat ya, nama perusahaan. Ada mm-mm. nggak di CV-mu? Terus periode kerja, kapan sampai Ada, kapannya gitu kan. Terus jabatannya sebagai apa ada. gitu. Mm, Terus breakdown tugas tanggung jawabnya. Nggak usah banyak-banyak, mungkin 3 poin gitu ya. Gitu. iya, Tapi mm, langsung iya, iya. langsung mengena. Mengenanya tuh jangan gini. Mm-mm, Misalkan aku punya pekerjaan sebagai customer service misalkan ya, aku kasih contoh. Job mm-mm, desk-nya mm-mm, jangan jangan nulis kayak melayani setiap tamu yang bertransaksi atau yang ada apa, langsung to the point mm-mm, aja gitu. Atau misalkan aku telemarketing nih, jualan lewat mm-mm. telepon gitu ya. Aku Iya. telesales misalkan. Job desk-nya jangan nulis yang berkewajiban untuk menjual apa misalkan produk handphone melalui telepon gitu. Itu kan general gitu. Kalau Iya, kamu betul. telesales langsung to the point targetmu gitu. Menawarkan kepada minimal 300 konsumen per hari gitu, telepon gitu. Hmm, Target omset atau revenue harian yang dicapai per hari sekian juta gitu. To the point langsung gitu. Atau kalau kamu customer service mampu menyelesaikan, misalkan kan customer service kan masalahnya misalnya pakai tiket gitu ya, misalkan urutan tiket gitu, mampu mm-mm. menyelesaikan 500 tiket per hari gitu, itu kan lebih to the point gitu Oh iya, lebih daripada kemampuan juga. betul daripada kamu langsung Mm-mm, cuma ngomong menyelesaikan masalah customer, follow up komplain customer gitu, menjelaskan mm-mm, terkait dengan update-update produk baru gitu. Itu general, tapi kamu bisa tulis general mm-mm. tersebut sebagai sesuatu yang lebih detail. Itu yang akan, Hmm. jadi gini, general itu bagus, tapi lebih ada detailnya itu lebih menarik gitu. Kan udah to the point gitu. Hmm. Jadi ada nama perusahaan, periodenya kapan, terus kamu sebagai apa, ada job desk. Job desk-nya ada yang general, ada yang detail gitu. Menjual sekian produk, target penjualan produk ini selama per hari gitu, atau Iya. macam-macam gitu-gitu. Jadi udah detail. Nah, setelah itu di bawahnya diisi langsung prestasi atau capaian kamu, pencapaian gitu. Mm-mm. Masing-masing pencapaian itu, jadi pencapaian itu nggak harus sesuatu yang dapat piala viral gitu ya, diliput gitu, dapat sertifikat, nggak usah. Pencapaian itu Oke. macam-macam. Kalau aku sebagai seorang sales, pencapaianku tuh Mm-mm. apa gitu. Jadi gini, pencapaian itu bisa ditulis dengan 3 cara. Pakai angka bersatuan, itu Mm-mm. misalkan gini, pencapaian misalkan menjual 100 unit mobil per bulan gitu. Itu kan pencapaian. Ini contoh pencapaian pakai Mm-mm. angka gitu ya. 100 unit mobil itu kan angka ada satuannya 100 unit gitu. Gitu. Atau yang kedua, pertama kan angka bersatuan, yang kedua angka bernilai, angka yang ada nilainya. Misalkan Mm-mm. menjual mobil menjual mobil per bulan dengan omset atau dengan keuntungan per bulan sekian miliar gitu, atau menjual 100 unit Mm-mm. mobil dengan keuntungan per bulan 100 miliar gitu. Itu kan ada dua tuh, angka bersatuan 100 unit, ada angka bernilai 100 miliar gitu.
Itu pencapaian tuh cara nulisnya begitu, gitu. Atau misalkan kamu jadi telemarketing misalkan, gitu ya, mampu menawarkan gitu, mampu melakukan outbound call gitu ya, outbound call per hari 1.000 panggilan gitu misalkan, gitu. Atau misalkan kamu bukan telesales tapi telecollection gitu, sebaliknya gitu, mampu melakukan sekian panggilan penagihan per hari gitu. Itu kan pencapaian sebenarnya gitu, gitu. Mau langsung kamu sebut gitu, langsung dikonversi misalkan kalau kamu sales, mampu melakukan 100 panggilan jualan gitu ya per hari, di mana 50%-nya itu beli gitu. Gitu. Atau sebaliknya gitu. Mampu melakukan 100 panggilan penagihan di mana 80%-nya melakukan pembayaran atau nyicil gitu. Ini contoh-contoh aja. Ini kan contoh pencapaian yang bisa dikonversi pakai angka atau angka bersatuan. Kayak begitu. Jadi kunci dari pengalaman kerja adalah, aku ngomong isinya dulu ya. Ada nama perusahaan, periodenya kapan, jabatanmu sebagai apa, ya. Terus ada job desk-nya yang detail, general boleh tapi yang detail juga ada. Karena itu kan yang kamu yang lakuin. Dan yang terakhir adalah prestasimu apa. Nah, ini silahkan nanti disusun di CV dari yang terkini dulu. Pengalaman kerja kamu di 2021 dulu, habis itu di 2020, habis itu 2000 ini gitu. Balik ke pertanyaan kamu, kalau ada pengalaman kerja, ya di bawah 1 tahun gimana? Tulis aja. Kenapa aku ngomong tulis aja? Ini aku berdasarkan CV-mu ya, nggak bakal aku sebut. Karena CV-mu itu standar 2 halaman itu boleh gitu. Tapi jangan pernah meninggalkan CV dengan halaman kosong banyak gitu. Misal kamu CV-mu 2 halaman, tapi halaman kedua cuma setengah. Ini nggak menarik. Di fullin aja. Pakai apa? Salah satunya adalah pakai pengalaman bekerja. Mungkin ada yang belum kamu masukin. Misalkan ada pengalaman kerja yang nggak kamu masukkan karena itu cuma magang. Padahal pengalaman kerja ada banyak. Contoh, ada kerja tetap, kerja kontrak, kerja harian, ya. Ada yang part-time, ada yang tadi magang dibayar, magang nggak dibayar. Itu pengalaman kerja semua, gitu. Ada yang entrepreneur, usaha sendiri, itu pengalaman kerja. Nggak masalah, gitu. Kalau pengalaman kerjanya di bawah 1 tahun, ya nggak masalah. Tapi kamu berfokus. Jadi gini, nggak harus semua pengalaman kerja dimasukin ya. Memang yang relevan aja ya, gitu ya, Ri, ya. Pengalaman kerjanya tuh yang relevan aja. Tapi, ya, tapi kalau itu juga relevan tapi di bawah, jadi memang idealnya gini, ada pengalaman kerja banyak, ada posisi yang kamu lamar, yang nggak relevan dikeluarin, yang relevan dimasukin. Tapi kalau semuanya relevan dan CV-mu juga masih ada yang kosong gitu, masukin aja gitu. Bikin orang tidak berfokus dari lamanya kerjanya kamu. Tapi selama di periode yang pendek tersebut, beban tugasmu tuh seperti apa? Digambarkan sama tugas dan tanggung jawab yang detail kan, itu sama kalau ada prestasi ditulisin gitu, Ri. Itu udah menarik banget gitu. Itu udah menarik gitu. Dan ini buktinya kamu udah ada panggilan kerja kan, nanti kita bahas ya di belakang ya gitu. Terkait detailnya itu gitu. Karena buat aku cara mau nulis ini sudah bagus. Cara mau nulis udah bagus, cara mau bikin kontras warna udah bagus, nggak alay gitu ya. Poin-poinnya itu udah banyak. Tapi nanti ya aku bakal bahas terkait detail adalah tadi ada yang sifatnya tuh terlalu general gitu. Misalkan aku bikin analogi nih. Analogi terlalu general itu adalah membuat laporan gitu. Ya laporan apa gitu. Itu kan nggak detail, paham ya? Kayak gitu itu. Atau misalkan melakukan pencatatan dokumen. Ya dokumen apa? Ini analogi aja ya. Ini nggak ada di CV-mu tapi analoginya tuh seperti itu. Gitu. Itu terkait dengan pengalaman kerja gitu ya. Gitu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Ini memang kontroversial ya jawabanku. Aku sesuaiin dengan CV-mu soalnya. Iya. Kalau untuk CV sih sebenarnya itu yang jadi kendala ya, yang tadi aku tanya ke Bapak, yang di bawah 1 tahun tetap harus ditulis ya, karena itu untuk penambahan juga. Sama skill. Oh ya, terkait dengan skill. Aku kasih tahu gini. Skill jangan asal tulis skill. Jangan nulis skill kayak orang-orang bikin CV. Mungkin kamu lihat di LinkedIn ada orang di upload ya skill apa yang dimasukin.
nggak nyambung antara pengalaman kerja sama skill. Contoh, jadi yang di otak kamu gini aja, Ri. Dibayanginya begini. Aku punya pengalaman kerja apa, ya. Setelah bekerja di sana, aku akhirnya bisa apa? Aku pernah jadi petani. Maka skillku adalah bajak sawah, irigasi, panen gitu. Aku pernah jadi asisten rumah tangga misalkan. Aku pernah jadi asisten rumah tangga. Maka skillku adalah ya nyapu, jemur pakaian, nyetrika, nyuci, ngepel, paham nggak? Gitu. Prestasinya Iya, adalah karena itu aku ya, ini aku pakai analogi aja, pakai analogi ya. Aku pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga gitu ya, selama 5 tahun misal. Ya, ya. Nah, skillku ya tadi aku bilang nyapu, masak, ngepel, nyetrika, nyuci gitu. Prestasiku adalah mampu menyetrika 1.000 setel baju per hari gitu. Paham nggak analoginya? Nah, kayak gitu. Kamu pernah kerja sebagai apa? Ngapain aja di sana? administrasi. Iya, gitu. Misalkan kamu pernah kerja jadi admin sales misalkan, kayak gitu. Nah, udah tulis skill kamu apa? Ya administrasi. Terus apalagi administrasi? Rekap data, pengarsipan gitu kan. Pakai software apa aja? Sebut softwarenya misalkan gitu. Misalkan aku pakai Microsoft Office atau misalkan aku punya ada software tertentu gitu ya. Itu kan sebenarnya skill kamu. Skill tuh ada dua, teknis sama yang soft skill. Fokus sama teknisnya dulu. Misal aku pernah jadi customer service gitu. Customer service ya jelas. Apa kemampuanku? Komunikasi misalkan. Jelas tulis gitu. Tulis bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalkan kayak gitu. Terus apalagi problem solving tapi kamu yang sesuai gitu. Misalkan Iya. terkait apa, misalkan bidang apa gitu. Itu yang harus diturunkan dari sana. Gara-gara aku kerja ini, akhirnya aku bisa apa? Gara-gara aku pernah sekolah ini, aku bisa apa? Gara-gara aku pernah magang ini, aku akhirnya bisa apa gitu. Diturunin dari sana. Akhirnya nanti akan memunculkan banyak kata kunci. Gitu. Oke. Oke ya. Ya. Apalagi? Yang itu sih paling, kalau misalkan tes Excel, kadang kan Excel? sebenarnya sih, ya aku mau tanya sebenarnya yang dipakai sama perusahaan itu untuk tes pas biasanya apa aja gitu kan. Kadang aku kalau mau ada tes Excel tuh yang aku pelajari if, yang lookup, yang bisa di perusahaan. Ya, jadi sebenarnya tuh terkait dengan ini kan Excel itu kan butuhnya ke administrasi ya gitu. Nah, fungsi-fungsi dasar administrasi itu kamu harus hafal aja gitu. Biasa, kamu browsing aja banyak, aku nggak bakal detailin semua ya. Yang jelas itu pasti fungsi dasar gitu. Fungsi matematika dasar, tambah kurang bagi kali persen gitu-gitu, misalkan. Terus Iya. apalagi ya tadi yang fungsi logika gitu kan. If, sum, count gitu. Kan if dan Oke. turunan-turunannya gitu. Terus nanti akhirnya pasti Iya, apa? yang biasa. Kayak yang lebih advance lagi karena nanti data nanti akhirnya apa? Filtering data itu. Filtering data bisa chart biasa, bisa nanti pakai lookup gitu ya, VLOOKUP atau HLOOKUP. Bisa filtering lebih tinggi lagi pakai lookup, pakai pivot table, pivot chart gitu. Nanti mungkin bisa lebih tinggi lagi bikin dashboard gitu. Bisa gitu. Dan itu aja gitu. Dan itu pakainya kalau kamu bisa silahkan disebut PD saja. Kalau memang belum bisa nggak masalah gitu. Belum bisa detail gitu. Tapi tetap yang diuji itu biasanya cuma itu aja. Kalau mau latihan, download data aja. Download data mentah untuk latihan pivot, download data mentah untuk data lookup gitu. Itu aja sih. Iya, paling pilih up ya, terus pivot table, if, left, mid, right ya Ya, Pak ya. left, right bisa gitu. Terus soal uang, soal currency, soal tanggal, soal nama, pengelompokan data, banyak lah Excel-nya itu basic-basic semua. Jadi basic itu adalah fungsi basic, ya habis itu fungsi yang lebih lanjutan itu nanti yang tadi fungsi filtering. Filter tuh ya ada yang filter tick ke bawah, ada yang filter itu tuh tadi lookup tuh bagian dari filter gitu ya. Gitu. Ya. Terus pivot table itu juga bagian dari filtering gitu. Ada yang nanti advance lagi yaitu tadi yang dashboard.
kamu ngisi tertentu, tek langsung berubah semua bentuknya gitu. Itu yang lebih Ya, advance betul. lagi gitu. Nggak Ya. apa-apa, itu ke arah sana gitu. Biasanya tesnya cuma Mm-mm. itu aja sih gitu. Itu latihan, Mm-mm. serius, itu cuma butuh latihan. Tutorialnya banyak, udah banyak di YouTube gitu. Iya, betul. Apalagi yang banyak general dulu Lanjut deh. lagi, Pak. Hmm. Ada satu lagi yang mau aku ada satu lagi yang aku mau tanyain. Nah, di saat interview ya, kadang kan HRD nanya gitu gaji yang kamu inginkan tuh berapa. Sebenarnya jujur aku kalau ditanya itu tuh kayak nggak pede gitu, Pak. Jadi selalu jawab, nggak selalu ya, maksudnya yang bikin pede paling aku jawabnya sesuai kebijakan dari perusahaan. Karena kalau untuk nego, aku bener-bener belum pede banget gitu. Hmm. Untuk Barusan nego sebelum gaji. kamu nih, orangnya nanya yang Hmm. sama gitu. Oke, Iya itu. nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Hmm, jadi nego gaji itu seni. Nego gaji itu seni. Proses rekrutmen itu proses yang ada fleksibilitas di dalamnya gitu. Nggak satu arah gitu. Kita ngefilter kamu, kamu boleh ngefilter kita, ibaratnya kayak gitu. Dan ini aku pakai sudut pandang user ya, aku bukan HR. Oke, jadi terkait dengan nego gaji gitu ya, aku ngomongin ya. Mungkin aku ulang nanti kamu nonton YouTubeku yang lain bahwa kamu harus tahu batas bawah dan batas atasnya dulu, standarnya dulu. Jadi gini, Hmm. nanti kalau kamu nego gaji silahkan sampaikan dalam bentuk rentang, gitu kan. Tapi kan Dalam rentang bentuk apa? ini kan range, Oh, range rentang. atau Range. rentang, ya rentang. Rentang ini kan harus yang masuk akal. Pertama masuk akal, yang kedua tidak merugikan dua belah pihak, gitu ya. Iya nggak? Kan kamu nggak mau rugi dong, ya kan? Gitu. Nah, paling gampang gini, ukur dulu batas bawahnya, gitu. Batas Hmm. bawahnya apa? Macam-macam. Ada yang batas bawahnya itu UMR, gitu. Kamu tahu kan bedanya UMR sama UMK gitu ya. Kalau kamu nggak tahu bedanya, pikirin aja UMK, nggak usah pikirin UMR gitu, gitu. Oke, pikirin UMK. Jadi di kota itu, di kabupaten itu dia rata-rata gajinya berapa, udah gitu. Nggak usah mikirin satu provinsi ini harus berapa sih gitu, nggak usah pikirin. Pikirin aja UMK gitu. Oke, gitu. Aku cari Jakarta. Jakarta berapa? Nanti 2022 apa 2021 gitu. Atau batas bawahnya nggak harus itu, boleh nggak? Boleh banget. Apa? Gaji terakhirmu atau gaji tertinggimu. Atau kamu punya banyak banyak punya banyak pengalaman kerja yang levelnya beda-beda nih. Aku pernah magang, aku pernah kontrak sebagai staff, aku pernah jadi supervisor, aku pernah jadi manager, aku pernah jadi assistant manager. Ini aku daftar jadi supervisor. Ya, berarti ada di rentang sini lah gitu. Jadi Oke. pertimbangin lewat situ gitu. Ini pertimbangannya banyak. Jadi itu ada batas bawah. Itu adalah batas harga kamu, batas bawah kamu gitu. Nah, setelah itu silahkan riset juga batas atasnya gitu. Nyari riset batas atas tuh caranya gimana? Lihat dulu industrinya. Ini industri kamu, industri kecil, perusahaan gede, perusahaan sedang. Itu kan tetap ada fungsi-fungsi yang mirip. Contoh misalkan, ini small enterprise mungkin ada admin gitu ya. Medium enterprise juga ada admin, perusahaan gede juga ada admin. Tapi aku yakin gaji admin ini pasti beda-beda. Yakin aku. Walaupun bedanya cuma Iya. tipis-tipis gitu. Nah, sehingga kamu cek dulu, cari batas atas. Gimana cara nentuin batas atas ini gitu ya? Paling gampang browsing dulu, cari gaji rata-rata di perusahaan itu berapa sih gitu. Atau kamu bisa tanya ke orang yang udah kerja di sana. Atau paling simple, misal kamu daftar sebagai staff ya. Ya kamu cari cari gaji minimum supervisor, junior supervisor. Kan nggak mungkin gaji staffmu nabrak ya, lebih tinggi dari supervisormu, paham nggak? Gitu. Kecuali kamu staff senior, bisa setara sama supervisor gitu. Mungkin ya gitu. Beberapa perusahaan ada yang gitu. Tapi kan urutannya kan hierarkinya gitu ya. Makin tinggi tanggung jawab, makin tinggi juga gitu. Jadi akhirnya kan kamu punya batas bawah sama batas atas tuh. Ya dong. Nah, begitu Iya. kamu punya batas bawah dan batas atas ini, lihat kebutuhanmu sekarang, lihat kemampuanmu sekarang juga gitu. Ada orang yang aku punya rentang segini, tapi batas bawahku aku naikin tuh gitu. Katakanlah sekarang gajimu sekarang 4 juta gitu katakanlah. Ya udah kamu minta 4,5 sampai 5,5 gitu. Gitu. Antara Jadi range 4,5 mm -mm, sampai 5,5 gitu ya. mm -mm. Kalau nanti Oke. kamu ditembaknya di 4,5, Hmm? ya paling nggak kan udah ada peningkatan ya Iya betul. gitu. Mm-mm. Ini tapi kamu jangan pasrah-pasrah aja ya gitu, sesuai kebijakan perusahaan gitu. Orang kamu disuruh jabut kok malah ditembak balik gitu. Gitu. Oke, jadi beraniin aja ya maksudnya. Gitu gitu.
Jangan jawab kayak gitu. gitu. Berdasarkan riset yang saya lakukan dan pengalaman yang saya miliki, yaitu menjadi customer service selama sekian tahun, sebagai admin selama sekian tahun, ini selama sekian tahun, saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai sekian, Bu. Gitu. Dan itu terserah kamu ngomong sekian sampai sekian net, itu misalkan. Atau sekian sampai sekian kotor gitu. Gitu. Atau net aja gitu. Nanti pelajari lagi gitu. Kalau udah kotor kan masih dipotong ini itu gitu. Oke, Nah, nanti tapi kalau kalau misalnya kenapa? ya, tapi ngomong lagi gitu. Saya ingin mengusulkan gaji sekian sampai sekian net gitu. Namun Mm-mm. ini sifatnya masih bisa dinegosiasi, Bu. Itu karena masih usulan saya berdasarkan hasil riset saya dan berdasarkan penakaran saya terhadap pengalaman-pengalaman masa lalu saya yang sudah saya lalui dan mungkin nanti akan bisa saya gunakan di perusahaan ini. Gitu. Bahas ngomong kayak begitu tuh Mm-mm. latihan sih gitu. Makin sering nego Iya, gaji gitu. Gitu. Nanti ditembak misalkan, apa betul. kamu minta berapa? Misal kamu minta antara 5 sampai 6 gitu. Oh, jangan 5 deh, 4,5 gimana? Baik Bu, terima kasih atas tawarannya. Kalau misalkan 4,5 saya terima, saya kemungkinan bisa mulai kerja kapan ya? Tantang balik dong. Oh gitu. Tapi dengan cara sopan ya gitu. Gitu. Atau Iya, boleh betul. tahu rencananya 4,5 itu. Atau kamu mau pikir-pikir lagi gitu. Baik Bu, terima kasih. Apakah saya harus menjawab sekarang atau saya boleh diberikan waktu Bu 1 kali 24 jam untuk menjawab pertanyaan ini? Boleh nggak? Boleh. Karena aku nggak Oke, tahu baik. kamu interviewnya online apa enggak itu. Jangan buru-buru kalau kayak begini. Riset, bikin batas atas batas bawah, ditakar, ini takarannya jelas ya, pembandingnya tuh gaji-gajimu masa lalu, hasil browsing, atas juga iya hasil browsing, kata-kata orang, terus batasan jabatan, fungsi jabatan di atasnya, habis itu dibandingin sama kebutuhan kamu sekarang dan kemampuan yang udah kamu miliki, nah habis itu dimainin tentang ini. Dan jangan buru-buru ngejawabnya gitu. Tanya, harus jawab sekarang nggak? Kalau jawab sekarang, kamu mau jawabnya gimana? Nego aja di sini. Gitu. Atau kalau bisa ada waktu, mikir-mikir dulu boleh. Oke. Tegas Siap. aja, tegas saja gitu. Mm-mm. Gitu. Gitu. Enak ya dengerin kamu ngomong ya, sesuai pengalaman kerja emang gitu. Gitu. Tapi Terima kasih begini, ya Pak ya. tapi begini, Mm. ini aku cuma tebak-tebakan aja gitu. Dengan kondisi seperti Mm. ini gitu, kemungkinan nanti pada saat kamu nggak yakin sama yang kamu omongin, kemungkinan kamu tuh dua gitu. Yang pertama suara kamu jadi pelan gitu. Ngomongnya tuh suara kamu jadi pelan-pelan. Kamu bukan tipe orang yang bakal jadi terbata-bata. Ya. Kalau kamu nggak yakin nanti suara kamu jadi pelan-pelan tuh Mm. ngomongnya. Temponya jadi pelan, suaranya jadi pelan gitu. Gitu. Karena kamu tertata gitu. Gitu. Mm-mm. Gitu. Dan yang kedua, kamu lebih milih jawaban pendek gitu, sesuai jawaban perusahaan ini gitu. Jadi ini aku baru tebak-tebakan ya, Iya betul. belum tentu bener ya gitu. Mm-mm. Cuman kan aku pernah ada Mm-mm. di mimpin tim yang beberapa puluh orang dengan jabatan kayak kamu yang ditulis di CV itu. Jadi ya ketebaklah di situ. Jadi yakin saja gitu. Saya punya ini. Gitu. Mm-mm. Saya bukan berangkat dari nol. Kenapa Anda menilai saya dengan dari nol? Walaupun saya di sini di perusahaan ini saya mulai dari nol, tapi saya punya modal yang saya pelajari di masa lalu. Anda nggak perlu ke training saya. Saya sudah punya dari pengalaman real di masa lalu. Nah, ngebahasain itu gimana sih? Gitu. Ini aku pakai sudut pandang user ya, gitu. Mungkin cara ngomongnya bisa salah, referensinya jangan cuma aku gitu. Tapi kalau buat aku itu hal paling logis dan realistis ya daripada jawab sesuai jabatan perusahaan, sesuai kebijakan perusahaan. Ya udah 1 juta deh gitu. Ntar kamu tapi lah gimana? Tadi suruh mutusin nggak mau. Sekarang saya yang mutusin, Anda ini gitu. Jangan sampai kayak begitu. Iya. Tegas Iya saja, betul. tegas gitu. Kan salah satu fungsi kamu kan meyakinkan bahwa orang-orang yang berhubungan sama kamu masalahnya selesai, tuntas dengan happy ya kan. Nah, kamu harus bisa meyakinkan dirimu sendiri gitu. Masa kamu jago nyelesain masalah orang tapi kamu yang nggak yakin sama jawaban ini. Pede aja. Oke ya, gitu. Ya Pede saja betul. gitu. Pede aja. Nggak Harus usah ya, harus bang. Nggak boleh harus pede. ragu-ragu ya tuh. Harus pede. Dan yang kedua tuh Dari dulu ragu antusias. banget. Dari nadamu tuh yang Hmm. kurang tuh aku antusias. Ini aku tebak-tebakan boleh dia anggap salah ya gitu. Antusiasme. Jawab antusias itu cara latihannya tuh gini. Aku sebenarnya ini mau aku jadiin konten YouTube-ku nih tapi belum gitu ya. Gitu. Kamu coba iseng gigit ballpoint gitu biar tetap senyum gitu.
gitu. Terus Kenapa? biar tetap senyum terus gitu ya. Antusias kan paling gampang kan senyum, ngomong sambil senyum terus gitu. Terus nadanya nggak datar gitu ya. Aku yakin aku nggak perlu ngajarin lah gitu. Pengalaman kamu sudah berbicara soal itu gitu. Gitu. Yang penting nanti itu ada pertanyaan yang bikin kamu tuh jawab pede, ada yang pertanyaan yang bikin kamu jawabnya nggak pede. Aku harap mau pertanyaannya seperti apapun, kamu tetap happy, kamu tetap lantang gitu. Loh, jangan nilai saya seperti itu gitu. Saya happy aja, nothing tulus aja gitu. Kalau kamu happy, happy kamu tuh nular serius dan akan diingat dari sekian juta kandidat gitu ya berarti. Siapa sih yang tadi senyum happy banget ceritanya gitu. Itu aja. Gitu. Ini aku ngomongin general dulu ya gitu. Aku ngomongin yang general. Aku belum bahas yang detail. Nanti aku bahas yang detail. Ini dari general dulu aja. Ada Iya. lagi nggak yang masih kau bingung? Lagi sharing aja ya. Belum tentu aku bener juga Ya, sih ngomong kayak begini. aku rasa cukup ya. Itu aja sih yang Cukup ya. bikin aku bingung. Oke, sekarang aku mau bahas yang hubungannya. Ada yang lain lagi ya? Yang general. Udah. Oh ya, sama yang di lamaran kerja itu loh, surat lamaran kerja Pak, Oh, yang jadi tadi gini. aku kirim. Jadi Nah gini. itu perlu dilampirin. Aku kasih tahu. Kalau kamu Mm. ngelamar, ya, apa sih yang harus dilampirkan pada saat kita melamar pekerjaan gitu ya? Mm. Itu ada hierarkinya. Urutan paling atas, lampirkan sesuai yang diminta. Oke, ada lowongan pekerjaan yang nge-breakdown langsung detail kan, harus ngelampirin apa aja gitu. Turuti saja gitu. Itu nomor satu, nurut sampai yang ditulis. Kalau dia nulisnya detail. Tapi kalau yang ditulis gak detail gimana? Tulisannya silahkan lampirkan CV kirim ke sini. Atau silahkan kirimkan CV dan dokumen pendukung lainnya ke sini gitu. Itu apa yang harus dilampirkan gitu ya. Nah, kalau ada yang sifatnya tadi ya, ada yang detail, ikutin. Kalau kurang detail, apa yang harus dilampirin gitu ya. Atau malah tulisannya cuma silahkan kirimkan lamaran ke sini gitu. Gitu. Apa kamu cuma ngirim surat lamaran kan enggak ya gitu. Nah, tadi urutan pertama aku ulang-ulang sekali lagi. Kalau yang diminta itu detail, turuti, ikuti. Kalau yang minta nggak detail gitu ya, kamu cukup beberapa dokumen saja. Satu surat lamaran. Ini untuk anak S1 ya, untuk anak S1 aku ngomongnya. Surat lamaran. Kedua itu adalah CV, oke. Yang ketiga itu adalah ijazah. Yang keempat itu adalah transkrip. Kalau kamu punya pengalaman kerja, ya sama sertifikat-sertifikat kamu pernah kerja di mana gitu, gitu. Paklaring gitu boleh nggak? Boleh. Terus kamu ada sertifikat pelatihan dilampir nggak? Boleh gitu. Tapi kalau memang itu kebanyakan, minimal tuh sebenarnya 4 ini. Lamaran, CV, ijazah, transkrip. Minimal tuh itu. Gitu. Tapi kalau kamu mau ada sertifikat-sertifikat pendukungnya silahkan gitu. Jadi yang sifatnya tuh kayak KTP, NPWP, KK, SKCK, sertifikat vaksin gitu. Itu nggak perlu dilampirin kalau nggak diminta sejak awal gitu. Karena di emailnya. Karena nanti kalau dia butuh pasti di follow up selanjutnya pasti diminta gitu. Tapi kalau untuk ini aku ngomong ada lampiran yang disebut secara detail, ada yang enggak ya gitu. Tapi secara general itu sih. Kalau enggak itu cukup lamaran CV, jasa, transkrip dalam tanda kutip sama portofolio gitu. Ya portofolio itu ya macam-macam gitu. Ada yang cuma pengalaman kerja, ada benar-benar portofolio gitu. Nah di email kamu itu mintanya apa gitu. Nggak usah dibahas sekarang. Ntar ya gitu. Ini dilampirnya apa? Habis ini kita bahas. Soal yang general ada lagi nggak pertanyaan? Cukup ya? Cukup? Oke, sekarang kita bahas yang detail ya. Oke, kita bahas yang ke detail. Aku record yang ini.